Di balik gemerlap lampu neon Tokyo yang tidak pernah padam, tersembunyi kehidupan pilu yang jarang terdengar. Ketika malam tiba dan kota mulai hidup dalam nuansa lain, ribuan wanita melangkah ke dunia yang tak banyak dipahami oleh mereka yang hanya melihat dari permukaan. Dunia kehidupan malam Jepang. Mereka bekerja sebagai hostes, penjaga bar, penampil hiburan, hingga pekerja paruh waktu di industri yang sering disebut Mizushobai atau bisnis air. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini dianggap glamour, penuh dengan kecantikan, percakapan ringan, dan tawa di balik gelas minuman mahal. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Kehidupan malam bukan hanya sekadar rutinitas kerja larut malam, tapi medan yang menuntut kekuatan fisik, ketahanan emosional, dan kemampuan bertahan dalam sistem yang kadang kejam, penuh tekanan, dan seringkali tidak adil. Naskah ini mencoba mengangkat sisi lain dari kehidupan malam wanita Jepang, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Apa yang membuat mereka masuk ke dunia ini? Apa yang mereka hadapi setiap malam? Dan bagaimana masyarakat, budaya, serta struktur ekonomi memengaruhi pilihan dan nasib mereka. Eksploitasi di industri hiburan malam, Shuishangmai Mizushobai. Industri Mizushobai atau bisnis air adalah istilah umum untuk sektor hiburan malam yang meliputi hostes klub, cabaret, snack bar, dan bar karaoke. Banyak wanita muda yang bekerja sebagai hostes atau kyabajo, gadis klub malam, di mana mereka dituntut untuk bersikap manis, melayani pelanggan, dan mendorong konsumsi minuman mahal. Masalah yang muncul, eksploitasi tenaga kerja, jam kerja panjang, tekanan psikologis, dan kompensasi yang tidak selalu sebanding dengan risiko dan beban kerja. Banyak wanita masuk ke industri ini karena keterbatasan ekonomi, utang, atau kebutuhan mendesak membiayai hidup atau studi. Meskipun legal secara teknis, banyak praktik di industri ini yang berada di area abu-abu hukum, dan pelanggaran seperti pelecehan atau intimidasi sering tidak dilaporkan. Stigma sosial dan diskriminasi wanita yang bekerja di kehidupan malam sering menghadapi stigma sosial. Masyarakat Jepang yang cenderung konservatif melihat pekerjaan malam sebagai sesuatu yang rendah, tidak terhormat, atau bahkan tidak bermoral. Akibatnya, kesulitan menjalin hubungan sosial atau asmara, karena banyak pria Jepang tidak ingin menjalin hubungan serius dengan wanita dari industri ini. Diskriminasi di tempat kerja jika mereka ingin pindah ke pekerjaan reguler. Penyembunyian identitas, di mana banyak dari mereka menyembunyikan pekerjaan malam dari keluarga atau teman karena takut dikucilkan. Kesehatan mental dan kecanduan dunia malam memiliki ritme dan tekanan yang sangat berbeda dari kehidupan biasa. Risiko yang sering muncul, depresi dan kecemasan, akibat dari jam kerja malam, isolasi sosial, dan tekanan dari pelanggan atau manajemen. Ketergantungan alkohol atau obat-obatan. Sebagian pekerja minum hampir setiap malam sebagai bagian dari pekerjaan. Ini dapat berkembang menjadi kecanduan atau kerusakan kesehatan jangka panjang. Kurangnya dukungan psikologis, minimnya akses ke konseling atau dukungan mental yang terjangkau, atau tidak adanya keberanian untuk mencarinya karena malu atau takut dicap lemah. Bagi banyak wanita yang menjalaninya, ini bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang bertahan dalam dunia yang tidak selalu memberi pilihan yang adil. Mereka berdiri di antara cahaya dan bayang, menavigasi stigma, ketidakpastian, dan tuntutan emosional yang tak ringan. Sudah waktunya masyarakat melihat mereka bukan sebagai simbol dari dunia malam semata, tapi sebagai manusia dengan kisah, hak, dan harapan yang layak dihargai. Perubahan hanya bisa terjadi ketika empati menggantikan prasangka dan pemahaman menggantikan penilaian. Di balik setiap malam yang panjang, selalu ada seseorang yang berharap akan datangnya pagi yang lebih baik.